pertama, pengertian bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam suatu wilayah. Sedangkan pengertian negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami suatu wilayah teritorial tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang ada di wilayahnya. Ataupun pengertian negara lain yaitu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan keluasaan bersifat memaksa untuk ketertiban sosial. Kemudian yang kedua adalah teori terbentuknya negara, yaitu ada 4 teori. Yang pertama adalah teori ketuhanan. Pada teori ini dipercaya bahwa suatu negara itu terbentuk karena adanya kehendak Tuhan dibandingkan perjuangan ataupun revolusi. Umumnya negara-negara monarki itu percaya bahwa suatu negara itu terbentuk karena adanya kehendak Tuhan, seperti contohnya negara Inggris. Nah, teori kedaulatan Tuhan ini sendiri itu tidak hanya diterapkan pada terbentuknya negara tersebut saja, namun juga pada landasan moral dan hukum dalam pemerintahannya. Kemudian yang kedua adalah teori kekuasaan. Seperti namanya, suatu negara itu terbentuk karena adanya suatu kekuasaan. Orang atau kelompok yang paling kuat itulah yang mendirikan suatu negara. Secara garis besar, jadi orang yang paling kuat akan menguasai orang yang paling lemah melalui sebuah pertarungan yang sengit. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori hukum alam. Suatu negara itu terbentuk karena alamnya yang terjadi itu merupakan hukum alam. Hukum alam sendiri itu tidak dibuat oleh suatu negara, tapi karena kehendak alam itu sendiri. Menurut Thomas Aquinas itu terbentuknya suatu negara itu tidak jauh-jauh dari kehendak alam atau hukum alam. Nah, secara hukum alam sendiri itu kan manusia itu harus bekerja sama dan hidup berdampingan karena mereka adalah makhluk sosial, dan itu diperlukan untuk mendirikan suatu komunitas yang nantinya dapat mengeluarkan pendapat serta menyumbangkan pemikiran satu sama lain. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu teori perjanjian masyarakat atau bisa dikenal dengan teori kontrak sosial. Nah, dalam teori ini suatu negara itu terbentuk karena adanya perjanjian antar masyarakat itu sendiri. Menurut Jean-Jacques Rousseau, sebelum suatu negara terbentuk itu masyarakat itu hidup secara individu, bebas dan sederajat. Namun karena adanya serangan terus-menerus dari masyarakat yang ada di luar, maka masyarakat ini membentuk suatu negara melalui kontrak sosial. Nah, jadi secara tidak langsung itu kekuasaan sebuah negara itu berada pada tangan rakyatnya, karena rakyatnya lah yang menentukan pemimpin serta wakil rakyatnya sendiri. Oke, untuk bagian yang ketiga yaitu ada unsur negara. Unsur negara terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, permanent population, defined territory, government, dan juga capacity to enter into relation with other country or states. Unsur pertama yaitu permanent population. Unsur terpenting berdirinya suatu negara adalah rakyat. Jadi di suatu wilayah tanpa adanya rakyat itu tidak akan berdiri suatu negara. Kehadiran rakyat atau penduduk sangat penting, sangat berpengaruh untuk pembentukan suatu negara. Sebab tanpa adanya rakyat, negara tidak akan berhasil atau tidak akan bisa terbentuk atau berdiri. Jadi dengan adanya inisiatif dari rakyat-rakyatlah sebuah negara bisa berdiri. Jadi secara tidak langsung para rakyat itulah yang mendirikan sebuah kepemerintahan atau sebuah kepemimpinan dari rakyat itu tersendiri, dan akhirnya bisa terbentuk suatu negara atau suatu kepemerintahan. Yang kedua ada defined territory, adalah kawasan yang dijadikan tempat tinggal bagi para rakyat, bagi para penduduk suatu negara, serta lokasi untuk menyelenggarakan pemerintah negara. Wilayah juga menjadi unsur terpenting berdirinya sebuah negara. Tanpa adanya suatu wilayah atau suatu daerah, maka ya tidak akan terbentuk suatu negara. Hal ini
Karena tidak mungkin sebuah negara berdiri atau terbentuk tanpa adanya batas-batas yang jelas. Jadi di suatu wilayah atau suatu pulau, ketika negara itu mengklaim bahwa itu adalah wilayahnya, ya maka mereka harus membuat batas-batasan terhadap negaranya mereka. Semisal batas zona wilayah pantai atau zona darat, itu pasti harus ada batas-batasnya supaya pemerintah itu bisa mengklaim bahwa itu adalah daerah mereka atau wilayah mereka secara pribadi, secara kepemilikan. Untuk yang ketiga yaitu government. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang bertugas dan berfungsi memimpin organisasi negara demi mencapai tujuan bersama. Jadi tanpa adanya pemerintah atau bawahan-bawahan dari sebuah pemimpin, itu tidak akan bisa mencapai sesuatu yang ingin dicapai oleh pemimpin tersebut. Dan government ini adalah unsur yang terpenting, unsur yang sangat berharga terhadap berdirinya suatu negara, guna untuk mengamankan wilayah serta mengatur hubungan masyarakat supaya lebih tertib. Jika di Indonesia ini ada pemerintahan DPR, MPR, kemudian Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK atau yang lain-lain, itu berguna untuk mengatur entah itu keuangan, entah itu kepemerintahan, entah itu untuk perpajakan bagi para penduduk yang berada di wilayah negara tersebut, supaya negara itu bisa teratur dan juga bisa berkembang sedemikian rupa. Agar hal tersebut bisa dicapai, dibutuhkan kekuasaan yang dipegang serta dijalankan oleh pemerintah negara. Dengan begitu, akan lahirlah undang-undang yang sangat jelas atau peraturan-peraturan negara yang sangat jelas, sehingga masyarakat bisa lebih tertib dan damai tanpa adanya perselisihan atau main hukum sendiri. Jadi ketika ada seseorang yang dihukum, itu sudah ada pasalnya dan juga sudah ada perintah untuk dihukum apa, itu sudah ada masing-masing, baik kejahatan maupun tindak kriminal. Oke, yang terakhir, yang keempat, yaitu capacity to enter into relation with other countries or state. Negara perlu mengadakan hubungan dengan negara lain. Jadi negara yang satu pasti akan memiliki hubungan dengan negara yang lain. Itu istilahnya manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa tidak bersosialisasi. Negara perlu mengadakan sesuatu hubungan, baik itu ekonomi, terhadap satu dengan yang lainnya. Fungsi dari menghubungkan satu negara dengan negara yang lain itu untuk mendapat pengakuan yang jelas bahwa negara tersebut telah berdiri dan telah diakui oleh dunia. Jadi setiap negara pasti akan melakukan hubungan internasional dengan negara lain untuk mencapai kemakmuran di negaranya masing-masing. Negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan di Indonesia meliputi kewajiban negara terhadap warganya pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan dengan sistem demokrasi yang dianutnya, dan negara wajib melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individual atau HAM berdasarkan hak internal, ketentuan agama, etika moral, budaya, dan sistem kenegaraan yang berlaku. Berikut merupakan proses pembentukan bangsa yang bernegara. Dalam hal ini kita akan melihat serangkaian tahapan dan aspek penting yang membentuk fondasi negara yang kuat dan berkelanjutan. Yang pertama, ada identitas bangsa, yaitu ada bahasa dan budaya dan sejarah bersama. Untuk bahasa dan budaya, bahasa bukan hanya alat komunikasi tapi juga perekat sosial yang mengikat warga negara. Begitu pula dengan kekayaan budaya yang mencakup tradisi, seni, dan nilai-nilai bersama. Lalu ada sejarah bersama, peristiwa-peristiwa yang melibatkan perjuangan dan pencapaian bersama membangun solidaritas antar warga negara. Yang kedua ada pembentukan pemerintahan, yaitu ada konstitusi, yang merupakan pembentukan pemerintahan dimulai dengan penyusunan konstitusi. Dokumen ini menetapkan struktur pemerintah, hak warga negara, dan kewajiban pemerintah. Lalu ada sistem politik. Pilihan sistem politik seperti demokrasi atau republik dan menentukan dinamika pemilihan pemimpin dan pembuatan keputusan politik. Lalu ada hukum dan kewarganegaraan. Sistem hukum yang adil dan definisi yang jelas tentang kewarganegaraan menjadi fondasi untuk hak dan tanggung jawab warga. Lalu yang ketiga ada perekonomian, cakup dua hal, pembangunan infrastruktur seperti jaringan transportasi, energi, dan fasilitas lainnya. Memainkan peran kunci
dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas nasional. Lalu ada juga kebijakan ekonomi, kebijakan yang memadai untuk mengolah sumber daya dan mendorong investasi serta inovasi penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Yang keempat ada keamanan dan pertahanan. Itu ada dua hal, yaitu angkatan bersenjata dan hubungan internasional. Angkatan bersenjata untuk angkatan bersenjata, pemerintah perlu membentuk dan memelihara angkatan bersenjata yang efektif untuk melindungi kedaulatan dan keamanan nasional. Untuk hubungan internasional, kerjasama dan hubungan saling menghormati dengan negara-negara lain menjadi kunci untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas global. Itu yang kelima, partisipasi warga. Demokrasi dan pemilu mendorong aktif warga dalam proses politik melalui pemilihan umum dan mekanisme demokratis lainnya. Yang keenam, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Adapun pendidikan untuk membangun sistem pendidikan yang memastikan akses dan kualitas untuk semua warga negara. Lalu untuk kesejahteraan sosial, layanan seperti layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan fasilitas umum mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Nah, melalui langkah-langkah ini, sebuah bangsa dapat tumbuh menjadi negara yang tidak hanya mapan secara politik dan ekonomi, tapi juga menjadi rumah bagi masyarakat yang terlibat dan berkembang bersama-sama. Dan yang keenam, hubungan warga dan negara. Untuk teori kontrak sosial, teori ini menganggap bahwa negara adalah hasil dari perjanjian atau kontrak antara individu-individu yang bersedia menyerahkan sebagai hak dan kebebasan mereka kepada negara demi mendapatkan pelindungan dan ketertiban dari negara. Teori hak asasi manusia, teori ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk oleh negara-negara. Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak kebebasan, hak kesetaraan, hak berpendapat, hak beragama, dan sebagainya. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut bagi warga negaranya. Teori kewarganegaraan, teori ini menyoroti bahwa warga negara bukan hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban terhadap negara. Kewarganegaraan adalah status hukum yang memberikan hak dan kewajiban politik kepada individu dalam suatu negara. Kewarganegaraan juga merupakan identitas sosial yang menunjukkan kesetiaan dan partisipasi individu dalam suatu komunitas politik. Adapun teori partisipasi politik ini, teori ini mengemukakan bahwa hubungan negara dan warga negara tidak hanya bersifat pasif atau formal, tetapi juga aktif atau substantif. Warga negara tidak hanya menerima apa yang diberikan oleh negara, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik. Partisipasi politik dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pemilu, demonstrasi, petisi, organisasi sosial, media massa, dan sebagainya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.